Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Irianti dengan NIM 41142415 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Latar belakang yang saya ambil adalah keberagaman merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, suku, agama, dan bahasa. Namun, keberagaman ini juga dapat menimbulkan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan pendapat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, hingga agama menjadi bagian yang tak terelakkan dan dari dinamika masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, dibutuhkan suatu panduan untuk menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk membangun persatuan yang dinamis di tengah keberagaman ini. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih tilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, serta upaya pencegahan radikalisme dapat menjadi solusi dalam menjaga keutuhan bangsa. Tujuan Tujuan dari PPT yang saya buat ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya fikih ikhtilaf dalam menyikapi perbedaan. Dua, mengkaji peran cinta tanah air dalam menjaga persatuan. Yang ketiga, mengulas kontribusi kearifan lokal dalam membangun persatuan. Serta yang keempat, mengidentifikasi ancaman radikalisme dan cara mengatasinya. Pertama, fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah konsep dalam Islam yang membahas tentang cara menyikapi dan menghadapi perbedaan pendapat, terutama dalam hal hukum dan ajaran agama. Dalam bahasa Arab, kata ikhtilaf berarti perbedaan, dan fikih berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Sehingga fikih ikhtilaf dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seorang muslim memahami, menerima, dan menyikapi perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah-masalah hukum, sosial, dan agama. Dalam masyarakat muslim yang sangat beragam, baik dari sisi budaya, sejarah maupun kondisi sosial, perbedaan pandangan sudah menjadi bagian dari realitas kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengelola perbedaan ini agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang kedua, cinta tanah air dalam perspektif Islam. Cinta tanah air adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks agama Islam, cinta tanah air juga memiliki landasan yang kuat. Islam tidak hanya mengajarkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada lingkungan, komunitas, dan tanah air sebagai bagian dari kehidupan umat Islam. Konsep cinta tanah air dalam Islam dikenal dengan istilah hubul waton, yang berarti cinta kepada tanah air atau patriotisme. Cinta tanah air dalam Islam dipandang sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Ada sebuah hadis yang sering dikutip untuk mendukung hal ini, yaitu hubul waton minal iman, yang berarti cinta tanah air adalah bagian dari iman. Meskipun sebagian ulama menyebut hadis ini sebagai hadis dhaif atau lemah, makna di baliknya tetap sejalan dengan ajaran Islam yang pentingnya menjaga keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal. Kearifan lokal dalam perspektif Islam dan keberagaman. Secara sederhana, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan atau nilai-nilai kebijaksanaan yang ada dalam suatu komunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, sistem sosial, norma, hingga cara berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Di Indonesia, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang khas, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masing-masing. Dalam kajian Islam, kearifan lokal diartikan sebagai bentuk manifestasi dari ajaran agama yang diterapkan dalam konteks sosial budaya masyarakat tertentu. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai agama, terutama dalam menjaga keharmonisan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat yang plural. Yang keempat, bahaya radikalisme. Radikalisme adalah sikap dan pandangan yang cenderung ekstrim dan fanatik terhadap suatu ideologi, khususnya dalam hal keyakinan agama dan politik. Radikalisme ini biasanya mendorong perubahan sistematik dan struktural yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Ideologi radikal
kerap kali mengungkap kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di Indonesia, radikalisme biasanya muncul dalam bentuk gerakan-gerakan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dan konstitusi negara dengan sistem teokrasi yang dianggap lebih sesuai dengan ajaran agama tertentu. Upaya mengatasi bahaya radikalisme, yang pertama, pendidikan dan penyadaran, yang kedua, peran tokoh agama, yang ketiga, dialog dan kerukunan antar agama, serta yang terakhir, penegakan hukum. Kesimpulannya adalah, dalam hal ini telah dibahas pentingnya membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis di Indonesia, melalui 4 elemen kunci, fikih tilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisasi, dapat dipahami bahwa setiap aspek memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Yang pertama, fikih tilaf memberikan landasan untuk menerima perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan yang pada gilirannya menciptakan ruang untuk dialog dan saling menghargai antar umat. Yang kedua, cinta tanah air menjadi pengikat yang memperkuat identitas kebangsaan, memupuk rasa bangga, dan mengurangi potensi konflik antar kelompok. Rasa cinta ini perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang inklusif. Yang ketiga, kearifan lokal berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat, mempromosikan nilai-nilai positif yang dapat mendukung kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir, bahaya radikalisasi menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan upaya preventif dalam melawan paham yang memecah belah. Pendidikan dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketahanan terhadap radikalisasi. Itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.